Sekarang kami dari TV, juga dari diskusi kayak gini, susah banget nyari narasumber yang bersedia membela Jokowi. Jadi semuanya pasif. Pokes para pendukung Jokowi yang kecewa hari ini, Pak. Itu saya kira akan fight back, akan menguliti satu persatu persoalan-persoalan manuver politik ekstrim yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Kalau hanya mengandalkan Projo, kalau hanya mengandalkan PSI, saya kira akan babak belur, Bang. Per hari ini sekalipun perang narasi terkait dengan serangan-serangan ke Jokowi dan keluarga besarnya, keok mereka di medsos. Gak ada yang pasang badan. Projo tak ada pasang badan, PSI tak ada pasang badan. Dan per hari ini juga, partai yang sejak lama menyatakan tegak lurus dengan Pak Jokowi, satu persatu warna pasang badannya ke Jokowi mulai hilang. Enggak ada tuh. Partai-partai seperti Gerindra, Golkar, Demokrat, dan PAN pasang badan dan marah-marah. Ketika akun Fufufapa, ketika Mas Kaisang dan yang lainnya dikritik. Enggak ada. Yang bela itu cuma kawan-kawan Projo dan PSI. Ini kan menunjukkan bahwa pesona kebintangan Pak Presiden secara perlahan tinggal nunggu 1 bulan 8 hari. Kalau supporter politiknya tidak kuat, maka yang akan terjadi adalah notorius. Pak Jokowi memang terkenal, tapi terkenal keburukannya. Yang dicicil itu adalah soal politik dinasti, keluarga besarnya yang tidak sederhana, hidupnya sangat elitis, dan seterusnya, dan seterusnya. Dalam konteks itulah saya kira, dari lubuk hati yang paling dalam, saya tak yakin bahwa Pak Jokowi hanya pulang kampung ke Karanganyar, membiarkan semua para orang yang selama ini sakit hati ataupun terdolimi akan diam dengan itu semua. Oleh karena itu pastinya Pak Jokowi sedang berpikir untuk mencari satu sandaran politik yang pastinya akan diandalkan supaya serangan-serangan itu bisa ditangkal dan ada orang yang kemudian pasang badan. Ada benarnya. Sekarang kami dari TV, juga dari diskusi kayak gini, susah banget nyari narasumber yang bersedia membela Jokowi. Jadi semuanya pasif. Dugaan saya sebetulnya tingkat kepuasan kepada Pak Jokowi mungkin masih di atas 70-an%. Yang artinya kalau pakai kriteria tinggi, sedang, rendah dalam kacamata approval rating, angka 70% itu masih sangat-sangat tinggi ya. Apalagi bagi seseorang yang sebetulnya masih pada ujung menyelesaikan masa jabatannya. Jadi kalau betul misalnya tingkat kepuasan kepada Pak Jokowi masih di angka 70%, itu berarti tingkat dukungan publik masih sangat bagus bandingkan dengan kepada Pak SBY tadi. Apa sependapat? Pasti tidak lah, Bang. Pasti tidak. Karena kalau seseorang datang ke satu tempat kan kita pertama tanya asal usulnya, Bang. Naib Presiden terpilih Indonesia Gibran Rakabuming Raka menafikan dakwaan rakyat Indonesia yang mengaitkannya sebagai pemilik sebuah akaun tidak dikenali bernama Fufufafa di platform Kaskus, sebuah forum dalam talian terbesar di Indonesia. Menurut media tempatan, akaun tersebut sering mengkritik Presiden terpilih Indonesia Prabowo Subianto semasa pemilihan umum pemilu Republik itu pada 2014. Pada tahun tersebut, Prabowo merupakan salah seorang pesaing utama kepada Presiden Jokowi dalam pemilu. Ketika ditanya wartawan berhubung perkara itu di Solo, Jawa Tengah pada Selasa, Gibran yang menjawab dalam bahasa Jawa meminta mereka bertanyakan kepada pemilik akaun sebenar. Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Informatika Menkominfo Budi Aris Setiadi mengesahkan akaun Kaskus Fufufafa yang menjadi perhatian ramai bukan milik Gibran. Katanya akaun tersebut telah lama beroperasi dan pihaknya telah melakukan siasatan serta mendalami isu berkaitan akaun tersebut. Ia menjadi sorotan di media sosial, khususnya di platform X, setelah beberapa pengguna berkongsi sejumlah hantaran dari akaun tersebut. Dalam tangkapan layar yang tersebar, seorang pengguna Kaskus mendakwa Jokowi menyembunyikan anak pertamanya, Gibran. Tuduhan itu mendapat respon daripada akaun Fufufafa membalas dakwaan tersebut dengan kata-kata kesat dan mengajak pengguna akaun tersebut bersemuka. Ia sekaligus menguatkan dakwaan netizen bahawa akaun Fufufafa adalah milik Gibran.
Selain kritikan keras terhadap Prabowo, akaun tersebut juga memuatkan pelbagai jejak digital lain, termasuk hantaran yang memaparkan nama akaun peribadi milik Gibran di X yang dulunya dikenali sebagai Twitter. Antara yang menjadi tumpuan daripada akaun tersebut ialah beberapa hantaran lain bersifat gangguan seksual terhadap selebriti wanita Indonesia. Ada putra mahkotanya membeli saham 80 juta lembar saham di pasar saham. Nilainya ya hampir 100 miliar lah. Karena yang bersangkutan ini anak presiden, maka kita berhak publik untuk mengetahui. Berdua nih ada Gibran, ada Kaisang. Dari perusahaan yang sama jadi wakil otorita IKN. Ditangkap, diadili ya. Ada relasi antara presiden dengan perusahaan besar ini. Dan di situ ada relasi juga antara anak dari managing director perusahaan besar itu dengan presiden. Ayah dari Gibran dan Kaisang adalah pejabat negara, Presiden Jokowi. Jokowi sebagai presiden itu problem. Kemudian Kaisang sebagai anak presiden itu problem. Gibran anak presiden, Kahayang Ayu anak presiden, Bobi menantu presiden. Itu persoalan. Postingan Fufu Fafa yang ada di Kaskus itu jumlahnya sekitar 5 ribuan. Terakhir itu kemudian ada yang menghapus, ada pihak yang menghapus, yang kemudian sudah dihapus sekitar 2.000 postingannya, sehingga tinggal 2.900 sekian. 2.906 ini. Dan ininya itu. kayaknya nggak berani lagi dia hapus ini. Ya, karena apa? Karena terakhir sudah orang pada ribut dan pada lihat, pada memantau. Karena gini, ini menarik, ini bagus ini. Karena kalau kemudian lagi dilakukan sekarang, berarti kan loginnya sekarang, Mas. Loginnya di servernya Kaskus Indonesia itu sekarang. Artinya nggak ada alasan lagi bagi Kaskus untuk kemudian menggunakan kami nggak bisa lagi buka karena itu 2013. Ya kan? Karena ini baru. Berarti orang yang kok ternyata orang bisa ngapus. Nah, gitu. Artinya ada orang yang tahu user ID-nya. Antara ngapus dan ngapus itu memang agak sama. Beda tipis. Artinya ada orang yang tahu ID-nya Kaskus, tahu passwordnya Fufu Fafa, ID-nya Fufu Fafa di Kaskus, yang kemudian bisa masuk dan kemudian bisa menghapus. Kalau dia hacker, misalnya nanti ada bilang, wah itu dihapus hacker. hacker apa kepentingannya dia ngapus yang penting-penting itu, yang nah jadi lalu nggak ada duitnya kan, nggak ada PT-nya kan, nggak ada bohirnya. Nah, jadi artinya ini malah menarik kebodohan yang dilakukan oleh seseorang yang mungkin memerintahkan untuk menghapus itulah sebenarnya jadi pintu masuk yang sangat bagus. Jadi saya justru mendorong sekarang inilah saatnya tim forensik gitu, apakah itu dari cybercrime itu untuk masuk cybercrime Polri itu untuk masuk dan kemudian memeriksa langsung aja minta kepada server Kaskus Indonesia lagi-lagi kemudian untuk lihat log data pada seminggu terakhir ini. Udah pasti nanti akan jelas ketahuan siapa yang login di Kaskus di ID Fufu Fafa pada seminggu terakhir. Nanti akan ketahuan siapa itu. Gitu. Jadi itulah itu yang paling penting. Akun Fufu Fafa milik Gibran, gimana nasib jadi wakil presiden? Siapa yang sangka kalau akun Kaskus Fufu Fafa yang terkenal dengan sindiran pedasnya ke Pak Prabowo Subianto dan keluarga ternyata diduga milik Gibran Rakabuming. Netizen dengan keahliannya membuktikan kalau akun itu diduga kuat memang milik Gibran. Akun Fufu Fafa yang menuliskan ID Prime dengan nama Raka Nali dan nama akun Twitter @rkgbrn disebut dengan postingan akun catering milik Gibran Rakabuming yaitu Cili Pari. Nah, Kaisang juga pernah nge-mention akun RKGBM sambil ngucapin selamat ulang tahun buat kakak kandungnya itu. Jadi udah jelas ya. Nah, menurut kalian gimana? Gibran tetap dilantik jadi wakil presiden atau enggak? Gimana hubungannya Gibran sama Bapak Presiden terpilih Prabowo Subianto? Spill kolom komen, salam cuan. Udah masuk nih transferan jadi. Mungkin yang pertama tanggapan dari Pak Budi sebelum Kominfo terkait chat pribadi sama Fufu Fafa akun Kaskus. Kaskus. Boleh Pak sedikit Pak. Ayo Pak. Ini biar dapat jawaban teman-teman yang lain Pak, biar nggak ngawang. Betul Pak. Terima kasih Pak Budi. Ya, ini lagi ngomongin judul. Kalau pertanyaan itu udah saya jawab kemarin di DPR. Mau. Soal Fufu Fafa Pak. Masa memang. Mungkin penegasan sedikit Pak, lagi Pak kan DPR beda orang media lain Pak. Di sini sekali lagi buat teman-teman media lain Pak. Gini loh, kami nggak bisa letak.
Nanti aja bisik-bisik aja. Ya, udah itu yang lain, pertanyaan yang lain. Nah, itu pertanyaan terakhir yang bisa jawab. Ya. Baik, silakan Mas Reza. Dukung penuh sukseskan pemerintahan Presiden Prabowo ke depan. Saya kerap berbincang-bincang dengan Presiden terpilih Prabowo. Beliau punya idealisme, punya agenda yang jelas, punya sasaran yang juga menurut saya tepat. Tetapi kita tahu cuaca tidak selalu cerah. Tantangan dan permasalahan akan ada di mana-mana, datang dan pergi. Dengan ini semua makin membulatkan tekad Partai Demokrat untuk menyukseskan kepemimpinan Presiden mendatang dan pemerintahannya. Karena kalau sukses, yang senang adalah rakyat Indonesia yang kita cintai bersama. Manapun realitanya presiden yang akan meninggalkan jabatannya itu pasti menjadi bebek lumpuh, lemdak. Ya. Nah, ini kan wajar. Lihat saja semua presiden kita sejak zaman Bung Karno. Memang biasanya di akhir-akhir jabatannya itu masih untung nih Jokowi, hanya ditinggalkan. Kalau presiden-presiden sebelumnya mengalami nestapa. Bagaimana Bung Karno kemudian dijadikan tahanan rumah, diurus oleh dokter hewan hingga meninggal dunia, itu dialami oleh Bung Karno. Bagaimana Pak Harto kemudian dari begitu sangat berkuasa, dalam kondisi sakit, di tengah kesendirian, di Cendana sana akhirnya meninggal dunia. Bagaimana kemudian Pak Habibie ditinggalkan rame-rame di gedung MPR dengan tidak dipilih dalam posisi sebagai presiden. Kan begitu. Ditolak pertanggungjawabannya. Jadi itu hal yang biasa saja. Ya, Gus Dur juga demikian. Saya ada di istana pada malam kejatuhan Gus Dur itu. Gitu juga. Yang ada di situ kiai-kiai pakai sarung. Bahkan pas pampres pun menghilang dari istana pada waktu itu. Itu hal yang sejarah kita mencatat memang seperti itu. Jadi kalau Pak Jokowi berkeluh kesah sekarang banyak yang ninggalin, ya iya Pak, Bapak mau expired gitu loh. Ya biasa-biasa aja kali gitu kan. Masih untung gak ngalami seperti presiden-presiden sebelumnya. Jatuh dalam nestapa. Kalau sekarang kan beliau masih berkuasa. Ya bahkan presiden terpilih pun quote and quote masih mikir-mikir nih untuk berjauh-jauh atau berbeda. That's reality, kan kayak gitu nih. Nah kalau konteksnya kita lihat dalam revisi undang-undang pilkada tadi, ninggalin rame-rame Pak Jokowi, kalau itu rujukannya, saya kira semua partai kemarin di DPR itu meninggalkan Jokowi. Kan begitu. Karena akhirnya tidak korum. Bahkan akhirnya yang mendorong itu juga menarik pasukan dari DPR kan. Jadi rame-rame sebenarnya semua partai di DPR itu kabur meninggalkan kepentingan Jokowi tanda kutip dalam konteks revisi undang-undang pilkada. Itu kan wajar. Nah tetapi apakah itu yang dimaksud Pak Jokowi? Gak tahu saya. Karena disampaikan pada pertemuan Nasdem misalnya. Apakah beliau sedang bercanda karena kangen sama Pak Surya Paloh yang biasa datang rame-rame, kan gak tahu juga. Karena belakangan mungkin Pak Surya Paloh juga jarang ketemu presiden lagi kan. Itu bisa jadi. Nah ini pertanyaan yang sulit untuk dijawab meninggalkan rame-rame. Tapi ginilah, negara sudah memberikan 10 tahun kepada Jokowi untuk menjadi pemimpin tertinggi di Republik ini dengan segala fasilitas, segala sumber dayanya. Dan kemudian pemilu sudah terjadi. Dalam waktu 2 bulan kita akan punya presiden baru. Ya wajar dong kalau partai-partai yang punya kepentingan itu ya pasti menjauh merapat pada epicentrum baru. Jadi ini Pak Jokowi menurut saya delusional. Berharap posisinya akan sama dengan 2 tahun lalu misalnya. Ya dengan 2 bulan terakhir ini itu delusional karena itu sesuatu yang sangat natural. Apalagi di tengah budaya politik praktis kita ini, orang-orang ya akan mulai menjaga dan mencari tempat gantungan baru gitu. Karena kan politik kita memang dipenuhi dengan perilaku pragmatis. Itu wajar. Kalau kami sendiri, PDI Perjuangan tetap ada di tempat kami berada dari
awal 2014 sampai hari ini. Tidak pernah bergeser. Kalau dalam pemahaman saya yang bergeser itu Jokowi. Ya, bukan PDI Perjuangan. Jadi dalam konteks itu saya lebih memahami bahwa Jokowi itulah meninggalkan kesejatian dirinya. Dulu kan kita berkampanye untuk Pak Jokowi. Jokowi adalah kita. Sekarang Jokowi adalah dinastinya. Jokowi adalah keluarganya, kepentingannya. Realitanya pada hari ini Pak Jokowi menggunakan seluruh kekuasaan yang ada pada dia untuk mencapai tujuan-tujuan politik dan kepentingan pribadinya. Sehingga yang tidak meninggalkan dia tentu yang masih merasa mungkin mendapatkan manfaat dari kekuasaan yang dia miliki menjelang akhir-akhir kekuasaan ini. Tapi situasi akan segera berubah. Jadi jangan berharap misalnya Pak Jokowi tetap akan menjadi magnet epicentrum politik di negara ini. Karena secara natural pasti akan terjadi itu. Kecuali nanti begitu Pak Jokowi selesai jadi presiden, langsung masuk ke salah satu partai politik dan jadi petinggi di sana. Dalam konteks itu mungkin Jokowi akan tetap relevan meskipun tidak dalam posisi sebagai presiden. Nah ini saya kira kegalauan Pak Jokowi ini harus kita sampaikan pada Sia, ya mbok Pak legowo lah, wong udah mau selesai. Kita akan membuka era baru dengan presiden baru yang terpilih. Segala kebaikan kekurangan Pak Jokowi biarlah menjadi catatan sejarah. Dan kita tidak perlu terlalu mempersoalkan itu. Enough is enough. Kan Pak Jokowi sudah mendapatkan apapun yang dia inginkan. Sumber daya negara untuk melaksanakan mimpinya, visi misinya sudah diberikan. Waktu sudah diberikan. Ya. Jadi itu sudah cukup, janganlah berkeluh kesah, saya ditinggalkan sendirian. Enggak, emang begitulah siklus kehidupan kekuasaan itu. Ketika Anda berada di atas, semua lalat itu akan datang mengelilingi kita. Lebah akan datang ke mana ada madu, kan begitu. Kalau sudah selesai jadi presiden ya, mohon maaf Pak, silakan lihat presiden-presiden lainnya. Ya, jadi emang begitu. Kita harus membuka lembaran baru tanpa Jokowi sebagai presiden. Tetapi apapun yang sudah dilakukan Pak Jokowi, baik buruknya, saya kira masing-masing orang akan punya catatan sendiri-sendiri. Jadi tidak perlu ditangisi itu, tidak perlu dikeluhkan, dan tidak perlu dipidatokan juga gitu loh. Kecuali lagi sedang baper atau lagi sedang cari perhatian atau sedang nagih sesuatu. Siapa ini yang sering datang rame-rame, kan hanya Pak Jokowi yang tahu. Kalau kami sih berdua pasti nggak pernah datang rame-rame ke Pak Jokowi. Karena yang bisa ketemu Pak Jokowi apalagi di istana itu hanya pimpinan partai. Kita diikat oleh kode etik, tidak boleh ya kepantasan untuk tidak memasuki istana. Saya 10 tahun Pak Jokowi itu nggak pernah masuk ke istana, nginjakan kaki di istana juga kagak pernah Pak. Oh iyalah, tapi kan Anda bukan partai politik kan, nggak ikut berdarah-darah kan ketika. Oh iya, maksudnya ada juga yang mengamati pakai teleskop dari luar juga, mengamati. Jadi ya sudahlah Pak Jokowi, your time is almost over kalau menurut saya. Sudah cukup. Ya, Bapak sudah diberi kesempatan, banyak hal baik yang sudah dilakukan, banyak kekurangan yang Anda buat juga. Hanya saya ingin mengatakan bahwa pemimpin dimanapun akan abadi di dalam rakyatnya kalau dia meninggalkan pikiran. Kalau dia tidak pernah meninggalkan pikiran, maka dia akan menjadi, belum tentu bahkan menjadi catatan kaki sejarah. Ya, karena yang abadi itu pikiran. Kenapa Bung Karno abadi? Karena dia meninggalkan pikiran-pikiran. Ya, kalau Pak Jokowi kan lebih banyak meninggalkan jalan tol, bandara, itu kan akan rusak juga kalau nggak diterusin. Orang juga akan lupa siapa yang akan bangun itu, karena kan pakai APBN juga sama utang. Tapi ada sejarah nanti bahwa yang memindahkan ibu kota itu hanya Pak Jokowi. Pertanyaan juga, apakah itu benar-benar akan jadi ibu kota sebagaimana yang dimimpikan, atau itu akan jadi ibu kotaan?